Selamat bertemu kembali. Salam sehat, salam semangat, dan salam bahagia untuk kita semuanya. Baik, pada hari ini kita akan belajar pendidikan religiusitas. Adapun tema pembelajaran kita pada hari ini adalah menghormati teman atau menghargai teman. Sebelum kita lanjutkan, silakan ditekan tombol like dan subscribe-nya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu berkata yang baik terhadap teman. Understanding dari pembelajaran kita adalah berkata yang baik membangun persahabatan dengan orang lain. Setiap manusia punya harga diri yang harus dihormati. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Setiap manusia mempunyai harga diri, dan harga diri itu sangat penting bagi manusia. Jika harga diri seseorang baik, maka dia akan dihormati orang lain. Harga diri setiap orang harus dihormati agar mereka tidak ditindas dan diperlakukan semena-mena, serta setiap manusia juga memiliki hak untuk dihargai yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Kita akan awali dengan berkata baik dan benar. Berkata baik dan benar dalam berkomunikasi maksudnya adalah baik dalam cara penyampaian dan isi pembicaraan benar, atau isi pembicaraan yang benar disampaikan dengan baik. Cara berkata baik yang membuat teman merasa dihargai, misalnya berbicara dengan sopan, berkata jujur, menghormati teman, menjaga nama baik teman. Cara yang baik dalam menghargai atau mencintai teman adalah cara yang selalu memelihara harga diri orang lain. Hal-hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalin pertemanan antara lain adalah sopan santun, menerima perbedaan pada setiap orang, mau menyimak dan menjadi pendengar yang baik, menyadari batasan. Contoh berkata baik terhadap sesama: 1. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam. Apa kabar? Permisi, bisa saya berbicara dengan saudara? Kalau hal-hal kecil seperti ini dapat kita terapkan setiap hari, Tuhan pasti berkenan kepada kita. Sikap yang sebaiknya kita lakukan bila mendapat perkataan tidak baik adalah: jika ada teman yang berbuat buruk terhadap kita, bukan berarti kita bersikap seperti itu terhadapnya. Karena kalau kita membalas perbuatan buruk, apa bedanya kita dengan dia? Jadi, walaupun teman kita berbuat buruk atau jahat terhadap kita, kita harus tetap berbuat baik. Manfaat yang akan kita dapatkan jika kita selalu berbuat baik adalah: 1. Menjadi pribadi yang positif. 2. Mengasah kemampuan emosional. 3.
banyak teman tidak merugikan diri sendiri. Orang lain di sekitar kita, baik itu ayah, ibu, nenek, kakek, saudara, teman, dan orang lain adalah sesama. Tuhan mengajarkan bahwa semua orang adalah sesama kita. Dengan demikian, dalam kehidupan kita tidak ada orang lain atau orang asing. Semua kita adalah saudara. Tuhan Yesus mengajarkan untuk mencintai siapapun tanpa pamrih, tanpa memandang latar belakang atau asal-usul, menolong dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan, tidak mengharap balas budi, tidak mengharapkan dikenang, dan tidak mengharapkan nama baik. Tindakan saling membantu dan menghibur adalah wujud dari kesamaan sebagai umat manusia yang di mata Tuhan adalah baik dan mulia. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Maka dari itu, manusia sebaiknya saling membantu atau saling menolong dan menghibur sesama yang susah. Untuk itu, kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah berbuat seperti perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati, berbuat baik terhadap saudara, teman, musuh, atau siapapun? Tuhan menghendaki kita untuk mencintai semua orang tanpa terkecuali. Jika kita wujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti akan tercipta persaudaraan dan kerukunan. Dan kita tahu bahwa persaudaraan dan kerukunan sangat menyenangkan. Tuhan pasti berkenan dan senang melihat kita rukun dan bersaudara seperti perintah dan ajaran Tuhan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Salam sehat, salam semangat, dan salam bahagia untuk kita semuanya.